Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi aksi menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ricuh. Masa yang gagal bertemu dengan Bupati melempari petugas dengan botol. Pengunjuk rasa, kami perintahkan untuk mundur. Ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu menggelar unjuk rasa. Aksi yang digelar di depan kantor Bupati Bone ini berlangsung ricuh. Masa melempari petugas yang sedang berjaga di depan pintu pagar kantor Bupati Bone. Bahkan pengunjuk rasa menerobos barikade polisi. Masa marah lantaran niat untuk bertemu dengan Bupati Bone tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 300%. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pengunjuk rasa, kami perintahkan untuk mundur. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi penolakan kenaikan PBB di Bone, Sulawesi Selatan, kami telah terhubung dengan rekan kami Bulan Sri Indramaya di kantor Bupati Bone. Selamat sore, Bulan. Seperti apa situasi pasca unjuk rasa? Sementara saat ini saya berada di depan kantor Bupati Bone dan masa masih berada di tempat ini karena mereka menunggu Bupati Bone, Budi Asman Sulaiman, yang sementara berada di luar kota. Jadi mereka masih berada di tempat ini. Tadi sempat terjadi aksi lemparan warga masyarakat ribuan massa ini yang berunjuk rasa di sini, melempari petugas dengan air mineral, begitu Kang. Baik, Bulan, apa yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa di sana? Mereka menuntut pembatalan kenaikan PBB yang dirasa sangat tinggi, di mana 65% sampai 300%. Baik. Bulan, bisa Anda perlihatkan kepada kami bagaimana situasi saat ini di sana, karena kami melihat di belakang Anda masih banyak pengunjuk rasa di sana. Baik, Bang. Ini situasi para pihak pengamanan masih berada di tempat, masih standby di sini. Sementara pengunjuk rasa masih berdialog dengan pihak pemerintahan yang diwakili oleh Dinas Kominfo. Seperti ini situasinya bangsa sekarang. Halo. Ya, Bulan, apa saat ini aktivitas yang ada di sana? Sepertinya perwakilan pengunjuk rasa berbincang dengan siapa dan apa saja yang dibicarakan poin-poinnya? Ya, betul. Pengunjuk rasa sementara berdialog dengan pihak pemerintahan yang diwakili oleh ada Kabak Hukum, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, serta Kadis Kominfo Kabupaten Bone. Mereka mempertanyakan tentang kenaikan pajak yang dianggap begitu tinggi. Baik, informasi yang didapatkan di sana, sampai kapan para pengunjuk rasa akan bertahan di kantor Bupati?
Sepertinya tadi tuntutannya kalau Bupati Bone Andi Asman Sulaiman tidak hadir dengan wakilnya, maka mereka akan menduduki kantor bupati. Akan menduduki kantor bupati. Kemana bupati saat ini? Berada di luar kota. Baik, sepertinya kami melihat sudah selesai berdialog. Bulan, bisa Anda mendekat dan mencari tahu hasil dialog yang dilakukan para pengunjuk rasa di sana? Sebentar, Bang. Permisi. Siapa yang bisa saya panggil? Baik, Bulan, dari informasi yang Anda terima, apakah informasi kenaikan pajak sebesar 300% ini sudah disosialisasikan atau rencananya baru akan segera dilaksanakan? Belum, sementara masih dibicarakan ini. Apakah ada kesepakatan nantinya atau belum? Sebentar, Bang, saya panggil dulu koordinator. Baik, terima kasih Bulan Sri Indra Maya melaporkan langsung dari aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Bisa berdiri? Pemirsa, warga Pati, Jawa Tengah akan kembali berunjuk rasa pada Senin 25 Agustus mendatang. Unjuk rasa kali ini untuk mendesak DPRD Pati agar segera menuntaskan pembahasan pansus hak angket dan pemakzulan Bupati Pati. Warga Pati, Jawa Tengah pantang menyerah untuk melengsarkan Bupati Pati Sudewo. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kini mendirikan posko di depan gedung DPRD Pati untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Posko yang didirikan Senin kemarin ini terdapat tenda dan spanduk putih bertuliskan Posko Masyarakat Pati Bersatu. Setidaknya ada 3 tujuan posko ini didirikan. Selain mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo, posko ini juga menerima pengaduan korban kebijakan Bupati dan menampung pengaduan korban kekerasan aparat dalam demo 13 Agustus lalu. Posko disebut berjaga 24 jam dan akan berdiri hingga tuntutan masyarakat dipenuhi oleh DPRD. Untuk pendirian posko ini untuk mengawal pansus hak angket dari Bupati Sudewo. Jadi nggak ada donasi lagi ya? Kalau donasi, kalau ada yang suka rela berikan, ya kita terima, monggo, tidak apa-apa gitu. Kalau enggak ya juga tidak apa-apa. Tapi yang tujuan utamanya nggak itu ya? Enggak, untuk tujuan utamanya tetap mengawal pansus hak angket dan terima masukan atau unek-unek dari masyarakat, kita tampung semua di sini. Selain mendirikan posko, masyarakat Pati juga akan menggelar unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Masyarakat Pati juga akan mengawal proses di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta terkait dugaan korupsi di pembangunan jalur kereta api yang diduga melibatkan Sudewo. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat pansus hak angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250% dengan menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Rapat pansus hak angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250%. Meski demikian, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250% dibatalkan, namun pansus menilai perlu menanyakan dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak.
Pihak pertama yang diperiksa, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat bahwa masyarakat yang belum membayar pajak tidak akan dilayani administrasi kependudukannya. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Perpu dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran, dan kami menganggap bahwa surat itu merupakan dalam Perpu itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan pelunasan itu, tetap juga kita layani. Pansus masih menggali dasar surat edaran tersebut karena banyak masyarakat yang mengadukan terkait beredarnya surat tersebut. Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. 3 camat yang dipanggil semuanya sama? Sama. Berarti temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati. 12 kebijakan Bupati Pati Sudewo terindikasi bermasalah akan dikuliti satu persatu. Namun sebagai permulaan, Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo membahas polemik kenaikan PBB P2 dan pemecatan ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan perintah yang disampaikan para kepala daerah termasuk Bupati Pati Sudewo soal besaran pajak bumi dan bangunan usai gaduh kenaikan PBB di Pati hingga 250% yang menimbulkan kemarahan warga. Selain itu, Mendagri juga mengimbau warga Pati yang hendak menggelar demo jilid 2 pada 25 Agustus mendatang dapat menyampaikan protes dengan baik dan tidak anarkis. Ini biarkan proses pendapat saya. Pansus kan ada mekanismenya, jadi jaga jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja, dan saya sampaikan bahwa pemerintah tetap berjalan sesuai aturan undang. Bupati kan tetap bisa berjalan. Silakan aja kalau bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat ya, dengan cara-cara lebih santun. Ada beberapa daerah, tapi itu bukan tahun 2005 cuma jadi 5 daerah saja. Ini kan amanat pada Undang-Undang Nomor 22 tentang HKPD ya, tentang HKPD yang memberikan kewenangan kepada daerah. Tapi saya menggunakan kewenangan saya sebagai Menteri mengeluarkan surat edaran setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PBB sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama, yang kedua libatkan juga komunikasi publik. Sebelum menerapkan kebijakan itu komunikasi publik kepada masyarakat. Dan saya mengeluarkan surat edaran, kemudian jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, ya, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan. Komisi 2 DPR RI memberi peringatan kepada kepala daerah agar tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan secara ugal-ugalan lantaran berkurangnya dana transfer keuangan daerah atau TKD tahun 2026 mendatang. Komisi 2 DPR menyarankan kepala daerah agar lebih kreatif dalam meningkatkan pemasukan daerah, bukan malah membebankan langsung kepada rakyatnya. Kalau yang sekarang dana yang dipangkas itu kan untuk tahun depan, artinya kita memberikan warning kepada kepala daerah, mereka harus siap-siap, jangan hanya mengandalkan itu, tapi catatannya nggak boleh juga
kalau ada beban itu dibebankan langsung ke rakyat. Itu yang menurut saya juga harus menjadi prinsip. Jangan dikit-dikit karena kita nggak punya kemampuan, kita punya keterbatasan, maka kemudian rakyat yang dibebankan. Itu nggak boleh juga. Gitu. Makanya ini yang harus kita cari solusinya. Nah iya, maksudnya gini, pembicaraan kita ini juga jangan diartikan bahwa daerah atau pemerintah itu nggak boleh naikin pajak. Boleh saja, gitu. Tapi yang penting adalah kita tahu sebetulnya kemampuan masyarakat di sana itu seperti apa.